Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dilekatkan pada nubuatan dalam perikop ini. Misalnya, siapa Daud yang dimaksudkan sebagai pemimpin tunggal atas kerajaan yang akan dipersatukan ini? Apakah kerajaan Israel hanya akan dipimpin oleh satu sosok tunggal yaitu Daud? Bagaimana orang Israel yang berada di pembuangan mendapatkan ulang tanah mereka bahkan menguasai kepemilikan untuk selama-lamanya? Bagaimana perjanjian damai yang dimaksudkan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya padahal umat Israel adalah umat Tuhan? Sahabat Alkitab, kita perlu menyadari bahwa nubuatan ini adalah bagian lanjutan dari inisiatif Tuhan untuk mempersatukan ulang dua kerajaan yang sudah terpecah. Tindakan ini pun perlu disertai dengan kehadiran pemimpin tunggal yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan seluruh umat yang telah dipersatukan dan diperdamaikan tersebut, agar kehidupan mereka tetap terjaga sebagaimana mestinya. Itulah mengapa kita mendapati adanya pesan nubuatan kehadiran garis keturunan Daud sebagai pemegang hak kerajaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh hal ini dilakukan Tuhan sebagai bentuk perdamaian yang Ia hadirkan untuk bangsa Israel yang telah berdosa kepadanya. Tuhan pun berkenan untuk memberikan kehadirannya di tengah mereka dan bersedia tinggal untuk hidup bersama umat yang telah mengkhianatinya tersebut. Inilah rangkaian karya besar, utuh, dan lengkap yang Tuhan hadirkan bagi umatnya. Sahabat Alkitab, pembacaan firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan kita tentang tindakan Tuhan yang selalu menyeluruh. Tuhan tidak pernah serba tanggung dalam berkarya dan menghadirkan keselamatan bagi umat yang bersedia untuk menghidupi perjanjian damai dengannya. Perjanjian damai adalah prakarsa Tuhan di dalam kasih-Nya yang tak terbatas bagi segenap insan yang telah berulang kali berdosa kepadanya. Artinya, pesan nubuatan ini pun selalu menjadi relevan dalam hidup setiap umat Tuhan di masa sekarang, yang tidak luput dari potensi keberdosaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, alangkah indah bagi setiap umat Tuhan untuk selalu mengingat karya kasih Tuhan yang begitu sempurna dan memberikan syukur atasnya sehingga pada saat kita berdosa, kita pun tidak menunda waktu untuk bertobat serta kembali dalam dekapan kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami tentang sebuah karya yang begitu sempurna, karya kasih yang Tuhan berikan bagi kami semua. Meski kami seringkali dan berulang kali melakukan kesalahan dan dosa kepadamu, tetapi Tuhan selalu membuka diri untuk menerima kami dan memberikan karya penebusan dan karya yang begitu sempurna bagi kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat menghargai itu dan menerima karya itu dan menghidupinya di dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.